Kampus Nusa Barat di Tambunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik head to toe. Pemeriksaan fisik head to toe itu merupakan peninjauan dari ujung ke ujung rambut sampai ke ujung kaki pada setiap sistem tubuh yang akan memberikan informasi objektif tentang klien dan memungkinkan perawat untuk membuat penilaian klinis. Adapun teknik-teknik dalam pemeriksaan fisik yaitu inspeksi, perkusi, auskultasi, dan palpasi. Adapun tujuan dari pemeriksaan fisik yaitu untuk mengumpulkan data dasar dari kesehatan klien untuk menambah atau mengkonfirmasi maupun menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat keperawatan untuk mengkonfirmasikan dan mengidentifikasikan diagnosa keperawatan, kemudian untuk membuat penilaian klinis tentang perubahan ataupun status kesehatan klien dan penata laksananya, kemudian untuk mengevaluasi hasil fisiologis dari hasil. Adapun prosedur yang harus dilakukan dalam pemeriksaan fisik itu pertama, persiapan alat itu seperti meteran, timbangan berat badan, penlight, stetoskop, tensimeter atau speedometer, termometer, arloji atau stopwatch, reflex hammer, otoskop, handscoon bersih atau itu pun jika diperlukan, tisu, buku catatan perawat. Kemudian alat ini akan diletakkan di sisi tempat tidur klien yang akan diperiksa. Kemudian yaitu persiapan lingkungan, yaitu memastikan lingkungan nyaman dan pasien merasa nyaman dan jaga privasi dari klien. Kemudian persiapan klien yaitu persiapan fisik dan fisiologis. Prosedur pelaksanaan dalam pemeriksaan yang pertama itu pemeriksaan kepala. Tujuannya itu untuk mengetahui bentuk dan pose kepala dan kemudian untuk mengetahui kelainan yang terdapat di kepala. Persiapan alat seperti lampu dan sarung tangan jika diduga terdapat lesi pada ataupun luka pada bagian kepala. Prosedur pelaksanaannya itu inspeksikan ukuran lingkar kepala, bentuk kesimetrisan, adanya lesi ataupun tidak, kebersihan rambut dan kulit kepala, warna rambut, jumlah dan distribusi rambut. Kemudian palpasi adanya pembengkakan atau penonjolan dan tekstur rambut. Setelah diadakannya pemeriksaan kepala, evaluasi hasil yang didapat dengan membandingkan dengan keadaan normal dan didokumentasikan hasil pemeriksaan yang didapat. Yang kedua yaitu pemeriksaan wajah. Yang pertama itu inspeksikan warna kulit, pigmentasi, bentuk dan kesimetrisan wajah. Kemudian palpasi apakah ada nyeri tekan pada dahi dan edema, palpasi pipi dan rahang. Setelah diadakannya pemeriksaan wajah, evaluasi hasil yang didapat dengan membandingkan dengan keadaan normal dan dokumentasikan hasil pemeriksaan yang didapat tersebut. Selanjutnya itu prosedur pemeriksaan mata. Tujuannya itu untuk mengetahui bentuk dan fungsi mata dan mengetahui apakah ada kelainan pada bagian mata. Persiapannya itu senter kecil, surat kabar atau majalah, kartu Snellen, penutup mata dan sarung tangan.
Prosedur pemeriksaan visus dengan menggunakan peta Schneller, yaitu memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud tujuan pemeriksaan. Kemudian meminta pasien duduk menghadap kartu Schneller dengan jarak 6 meter. Kemudian memberikan penjelasan apa yang harus dilakukan, seperti pasien diminta mengucapkan apa yang akan ditunjukkan yakni kartu Schneller dengan menutup salah satu mata dengan tangan tanpa ditekan, seperti mata kiri ditutup terlebih dahulu. Kemudian pemeriksaan dilakukan dengan meminta pasien menyebutkan simbol di kartu Schneller dari kiri ke kanan ataupun dari atas ke bawah. Jika pasien tidak bisa melihat satu simbol, maka diulangi lagi dari barisan atas. Jika tetap, maka nilai visus oculi dextra barisan atas per 6. Jika pasien dari awal tidak dapat membaca simbol di Schneller card, maka pasien diminta untuk membaca hitungan dimulai jarak itu 1 meter kemudian mundur. Nilai visus oculi dextra itu jarak pasien masih bisa membaca hitungan per 60. Jika pasien juga tidak bisa membaca hitungan jari, maka pasien diminta untuk melihat adanya gerakan tangan pemeriksa pada jarak 1 meter. Itu nilai visus oculi dextranya 1/300. Jika pasien juga tetap tidak bisa melihat adanya gerakan tangan, maka pasien diminta untuk menunjukkan ada atau tidaknya sinar dan arah sinar. Itu nilai sinus oculi dextra itu 1/tak hingga. Pada keadaan tidak mengetahui cahaya, nilai visus oculi dextranya 0. Kemudian itu pemeriksaan dilanjutkan dengan menilai visus oculi sinistra dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada visus oculi dextra. Kemudian melaporkan hasil dari visus oculi sinistra dan dextra. Kemudian pemeriksaan pergerakan bola mata. Pemeriksaan pergerakan bola mata dilakukan dengan cara cover uncover test atau tes tutup atau buka mata. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi adanya heteroforia. Heteroforia ini berhubungan dengan adanya kelainan posisi bola mata, di mana terdapat penyimpangan posisi bola mata yang disebabkan karena adanya gangguan keseimbangan otot-otot bola mata yang sifatnya tersembunyi dan atau laten. Dasar dari pemeriksaan cover uncover test atau tes tutup buka mata yaitu pada orang yang heteroforia itu, maka apabila fusi kedua mata diganggu seperti menutup satu matanya dengan penutup atau dipasangkan fotofilter, maka deviasi atau penyimpangan laten atau tersembunyinya akan terlihat. Kemudian pemeriksa memberi perhatian kepada mata yang berada di belakang penutup. Sewaktu tutup dibuka, bila terlihat adanya gerakan dari luar yaitu temporal ke arah dalam atau nasal pada mata yang baru saja ditutup, berarti terdapat kelainan exoforia. Sewaktu mata dibuka, bila terlihat adanya gerakan dari dalam atau nasal keluar yaitu temporal pada mata yang baru saja ditutup, berarti terdapat gangguan hiperoforia. Sewaktu tutup dibuka, terlihat adanya gerakan dari bawah atau inferior ke arah atas yaitu superior pada mata yang baru saja ditutup, berarti terdapat kelainan hiperoforia. Alat atau sarana yang dipakai itu titik atau lampu untuk fiksasi, dan cara pemeriksaan itu jauhnya itu 20 feet atau 6 meter. Dekat yaitu 14 inci yaitu 35 cm. Dan menggunakan penutup atau occluder. Prosedur pemeriksaannya itu minta pasien untuk selalu melihat dan memperhatikan titik fiksasi
kelas. Kemudian itu perhatikan dan konsentrasi pemeriksa selalu pada mata yang ditutup. Kemudian sewaktu tutup dibuka, bila terlihat adanya gerakan dari luar yaitu temporal ke arah dalam yaitu nasal pada mata yang baru saja ditutup, berarti terdapat kelainan eksoforia, itu dinyatakan dengan inisial X. Kemudian sewaktu tutup dibuka, bila terlihat adanya gerakan dari dalam yaitu nasal keluar yaitu temporal pada mata yang baru saja ditutup, berarti terdapat kelainan esoforia. Esoforia dinyatakan dengan inisial E. Kemudian sewaktu tutup dibuka, bila terlihat adanya gerakan dari atas atau superior ke arah bawah atau inferior pada mata yang baru saja ditutup, berarti terdapat kelainan hiperforia dengan dinyatakan dengan inisial X. Kemudian sewaktu tutup dibuka, bila terlihat adanya gerakan dari bawah atau inferior ke arah atas atau superior pada mata yang baru saja ditutup, berarti terdapat kelainan hipoforia yang dinyatakan dengan inisial X. Kemudian yang terakhir itu untuk mendeteksi heteroforia yang kecil, seringkali kita tidak dapat mengenali adanya suatu gerakan seolah kondisi mata tetap tepat. Untuk itu metode ini kita ikuti dengan metode tutup mata bergantian. Setelah diadakannya pemeriksaan mata, evaluasi hasil yang didapat dengan membandingkan dengan keadaan normal dan dokumentasikan hasil pemeriksaan yang didapat tersebut. Selanjutnya itu pemeriksaan telinga. Tujuannya itu untuk mengetahui keadaan telinga luar, saluran telinga, gendang telinga, dan fungsi pendengaran. Persiapan alatnya itu seperti arloji, berjarum detik, garputala, spekulum telinga, dan lampu kepala. Prosedurnya itu inspeksikan bentuk dan ukuran telinga, kesimetrisan, integritas, posisi telinga, warna, liang telinga, apakah terdapat tanda-tanda infeksi, dan alat bantu dengar. Kemudian palpasi, apakah ada nyeri tekan aurikuler, mastoid, dan tragus. Setelah diadakannya pemeriksaan telinga, evaluasi hasil pemeriksaan yang didapat dan bandingkan dengan keadaan normal dan didokumentasikan hasil pemeriksaan yang didapat tersebut. Pemeriksaan telinga dengan menggunakan garpu tali itu pemeriksaan ini. Itu pegang garpu tala pada tangkainya dan pukul ke telapak tangan dan buku jari tangan dan yang berlawanan. Kemudian letakkan tangkai garpu tala pada prosesus mastoideus klien. Kemudian anjurkan klien untuk memberitahu pemeriksaan jika ia tidak merasakan getaran lagi. Kemudian angkat garpu tala dan dengan cepat tempatkan di depan lubang telinga klien 1-2 cm dengan posisi garpu tala paralel terhadap lubang telinga luar klien. Setelah itu instruksikan klien untuk memberitahu apakah ia masih mendengarkan suara atau tidak. Kemudian catat hasil pemeriksaan pendengaran tersebut. Yang kedua itu pemeriksaan Weber. Itu pegang garpu tala pada tangkainya dan pukulkan ke telapak ataupun buku jari yang berlawanan. Kemudian letakkan tangkai garpu tala di tempat puncak kepala klien. Kemudian tanyakan pada klien apakah bunyi terdengar sama jelas pada kedua telinga atau lebih jelas pada salah satu telinga. Kemudian catat hasil pemeriksaan dengan pendengaran tersebut. Selanjutnya itu pemeriksaan hidung dan sinus. Tujuannya itu untuk mengetahui bentuk dan fungsi hidung dan menentukan kesimetrisan struktur dan adanya inflamasi atau infeksi. Persiapan alatnya itu seperti spekulum hidung, senter kecil, lampu penerang, sarung tangan atau handscoon jika diperlukan. Prosedur pelaksanaannya itu inspeksikan hidung eksternal, yaitu bentuk, ukuran, warna, dan kesimetrisan rongga hidung. Apakah ada lesi, sekret, sumbatan atau perdarahan pada hidung. Kemudian hidung eksternal itu apakah ada kemerahan, lesi, dan tanda-tanda infeksi. Kemudian palpasi dan perkusi frontalis dan maksilaris.
apakah terdapat pembengkakan ataukah ada nyeri, serta apakah ada septum deviasi. Setelah diadakan pemeriksaan hidung dan sinus, evaluasi hasil yang didapat dengan membandingkan dengan keadaan normal dan dokumentasikan hasil pemeriksaan yang didapat tersebut. Kemudian pemeriksaan mulut dan bibir, tujuannya itu untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada mulut dan bibir. Persiapan alatnya itu seperti senter kecil, sudip lidah, handscoon steril, dan kasak. Prosedur pelaksanaannya itu yaitu inspeksi dan palpasi struktur luar, warna mukosa mulut dan bibir, teksturnya, dan lesi serta stomatitis. Kemudian inspeksi dan palpasi struktur dalam, apakah gigi lengkap dan apakah ada penggunaan gigi palsu, apakah terjadi perdarahan atau radang gusi, kemudian kesimetrisan warna, posisi lidah, dan keadaan langit-langit. Setelah dilakukan pemeriksaan mulut dan bibir, evaluasi hasil yang didapat dengan membandingkan dengan keadaan normal. Setelah itu, dokumentasikan hasil pemeriksaan yang didapat pada buku catatan. Kemudian itu pemeriksaan leher. Tujuan dari pemeriksaan leher ini untuk menentukan struktur integritas leher dan mengetahui bentuk leher serta organ yang berkaitan, serta memeriksa sistem limpatik. Persiapan alatnya itu stetoskop. Prosedur pelaksanaannya itu inspeksi leher, yaitu warna, integritas, dan bentuk simetris dari leher. Kemudian inspeksi dan auskultasi arteri karotis, yaitu lokasi pulsasi. Inspeksi dan palpasi kelenjar tiroid seperti nodus atau difus. Apakah ada pembesaran ataupun batas ataupun konsistensi, ataukah ada nyeri pada leher, kemudian pada kelenjar tiroid. Kemudian gerakan atau perlengketan pada kelenjar tiroid pada kulit, dan kelenjar limpe itu letak, konsistensi, nyeri, dan pembesaran. Jika dan inspeksi dan palpasi kelenjar parotis yaitu letak dan apakah terlihat ataupun teraba. Kemudian auskultasikan bising pembuluh darah. Setelah diadakannya pemeriksaan leher, evaluasi hasil yang didapat dengan membandingkan dengan keadaan normal dan dokumentasikan hasil pemeriksaan yang didapat tersebut. Kemudian pemeriksaan dada, itu dada dan punggung. Yang pertama itu posisikan klien itu berdiri, duduk, dan berbaring. Prosedurnya itu yang pertama sistem pernapasan. Tujuannya itu untuk mengetahui bentuk, kesimetrisan, ekspansi, keadaan kulit dan dinding dada. Yang kedua itu untuk mengetahui frekuensi, sifat, dan irama pernapasan. Yang ketiga itu untuk mengetahui adanya nyeri tekan, massa peradangan traktil premitus. Persiapan alat yaitu stetoskop, penggaris sentimeter, pensil penada. Prosedur pelaksanaannya itu inspeksi kesimetrisan bentuk ataupun postur dada, gerakan napas yaitu frekuensinya, irama pernapasan, kedalaman pernapasan, dan upaya pernapasan. Apakah menggunakan otot bantu pernapasan. Yang selanjutnya itu warna kulit, lesi, edema, pembengkakan ataupun penonjolan. Kemudian palpasi simetris, pergerakan dada, massa dan lesi, nyeri, traktil premitus. Perkusi paru, eksklusi diafragma yaitu konsistensi dan bandingkan satu sisi dengan satu sisi lain pada tinggi yang sama dengan pola berjenjang sisi ke sisi lain. Selanjutnya itu auskultasi suara napas, trakea, bronkus, dan paru, yaitu dengan mendengarkan dengan menggunakan stetoskop di lapang paru kita, yaitu di RIC 1 dan 2, di atas manubrium dan di atas trakea. Setelah diadakannya pemeriksaan dada, evaluasi hasil yang didapatkan dengan membandingkan dengan keadaan normal dan didokumentasikan hasil pemeriksaan yang didapat pada buku catatan. Kemudian yaitu sistem kardiovaskular, yaitu tujuannya itu untuk mengetahui ketidaknormalan denyut jantung. Yang kedua, mengetahui ukuran dan bentuk jantung secara kasar.
Yang ketiga, mengetahui bunyi jantung normal dan abnormal. Dan yang keempat itu mendeteksi gangguan kardiovaskular. Persiapan alat yaitu stetoskop dan senter kecil. Prosedur pelaksanaannya itu, yang pertama, inspeksi muka bibir, konjungtiva, vena jugularis, dan arteri karotis. Kemudian palpasi denyutan. Kemudian perkusi, ukuran, bentuk, dan batas jantung. Lakukan dari arah samping ke tengah dada dan dari atas ke bawah dengan bunyi redup. Yang ketiga itu auskultasi bunyi jantung, arteri karotis dengan menggunakan bagian diafragma dan bel dari stetoskop untuk mendengarkan bunyi jantung. Setelah diadakannya pemeriksaan sistem kardiovaskular, evaluasi hasil yang didapat dengan membandingkan dengan keadaan normal dan didokumentasikan hasil pemeriksaan yang didapat tersebut. Kemudian yaitu pemeriksaan dada dan aksila. Tujuannya itu untuk mengetahui adanya massa atau ketidakteraturan dalam jaringan payudara. Yang kedua itu mendeteksi awal adanya kanker payudara. Persiapan alat itu seperti handscoon steril. Prosedurnya itu inspeksi payudara yaitu integritas kulit, palpasi payudara dari bentuknya, kesimetrisan, ukuran apakah sama, dan aerolanya, putingnya, dan penyebaran vena. Kemudian inspeksi dan palpasi aksila, apakah ada nyeri ataupun perbesaran nodus limfe ataupun konsistensi. Setelah diadakannya pemeriksaan dada dan aksila, lakukan evaluasi dengan membandingkan dengan keadaan normal dan kemudian dokumentasikan hasil pemeriksaan pada buku catatan. Yang selanjutnya itu pemeriksaan abdomen. Apa sih pemeriksaan dari abdomen ini atau perut? Yaitu untuk mengetahui bentuk dan gerakan-gerakan perut serta mendengarkan suara peristaltik usus dan meneliti tempat nyeri tekan ataupun organ-organ dalam rongga perut benjolan ataupun apakah terdapat benjolan pada perut. Posisi klien pada pemeriksaan abdomen ini yaitu berbaring. Persiapan alatnya itu stetoskop, penggaris kecil, pensil gambar, bintal kecil, pita pengukur. Prosedur pelaksanaannya itu inspeksikan kuadran dan simetris, kontur, warna kulit, lesi, scar, ostomi, distensi, apakah ada tonjolan ataupun pelebaran pena ataupun adanya kelainan umbilikus dan gerakan dinding perut. Kemudian auskultasikan suara peristaltik ataupun bising usus di semua kuadran ataupun bagian diafragma dari stetoskop, dan suara pembuluh darah dan friction rap aorta ataupun renalis atau iliaka atau bagian bel. Kemudian perkusi semua kuadran, yaitu mulai dari kuadran kanan atas bergerak searah jarum jam. Perhatikan jika klien merasa nyeri dan bagaimana kualitas bunyinya. Setelah itu perkusi hepar yaitu batasnya. Kemudian perkusi limpa yaitu ukuran dan batas dari limpa. Setelah itu perkusi ginjal, apakah ada nyeri atau tidak. Kemudian palpasi semua kuadran yaitu hepar, limpa, ginjal kiri dan kanan. Apakah ada massa dan bagaimana karakteristik dari organ tersebut. Apakah adanya asistes ataupun nyeri irregular, lokasinya bagaimana dan nyerinya. Dengan cara pelawat menghangatkan tangan terlebih dahulu. Normalnya itu tidak teraba penonjolan, tidak adanya nyeri tekan, tidak adanya massa dan penumpukan cairan. Kemudian setelah diadakannya pemeriksaan abdomen, evaluasi hasil yang didapat dengan membandingkan dengan keadaan normal dan didokumentasikan hasil pemeriksaan yang didapat tersebut. Kemudian pemeriksaan ekstremitas atas yaitu bahu, siku, dan tangan. Tujuannya itu untuk memperoleh data dasar tentang otot, tulang, dan persendian, serta mengetahui adanya mobilitas, kekuatan, atau adanya gangguan pada bagian-bagian tertentu. Alatnya itu meteran.
posisi klien itu berdiri dan duduk. Prosedurnya itu inspeksikan struktur muskuloskeletal, yaitu simetris dan pergerakannya apakah normal atau tidak. Kemudian integritas ROM-nya, kemudian kekuatan dan tonus otot. Kemudian palpasi denyutan dari brachialis dan radialis. Kemudian tes refleks dari tendon triceps, biceps, dan brachioradialis. Setelah diadakannya pemeriksaan ekstremitas atas, evaluasi hasil dengan membandingkan pada keadaan normal dan didokumentasikan hasil pemeriksaan yang didapat dalam buku catatan perawat. Kemudian itu pemeriksaan ekstremitas bawah, yaitu panggul, lutut, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Dengan prosedurnya itu inspeksikan struktur muskuloskeletal, yaitu kesimetrisan dan pergerakan ekstremitas bawah apakah normal ataupun tidak. Kemudian integritas kulit, posisi dan letaknya ROM, dan kekuatan tonus otot. Kemudian palpasi tulang femoralis, itu popltea, dorsalis, pedis, dan apakah denyutannya teraba jelas atau tidak. Kemudian tes refleks tendon patella dan Achilles. Setelah diadakannya pemeriksaan ekstremitas bawah, evaluasi hasil yang didapat dengan membandingkan dengan keadaan normal. Kemudian dokumentasikan hasil pemeriksaan pada buku catatan. Kemudian yaitu pemeriksaan genitalia, yaitu alat genitalia, anus, dan rektum. Posisi klien itu jika pada pria berdiri dan wanita litotomi. Tujuan dari pemeriksaan genitalia ini yaitu untuk melihat dan mengetahui organ-organ yang termaksud dalam genitalia. Kemudian mengetahui adanya abnormalitas pada genitalia, misalnya varises, edema, tumor atau benjolan, infeksi, luka ataupun iritasi, pengeluaran cairan atau darah. Kemudian melakukan perawatan genitalia. Setelah itu untuk mengetahui kemajuan proses persalinan pada ibu hamil ataupun persalinan. Alatnya itu seperti lampu yang dapat diatur pencahayaannya dan handscoot. Pemeriksaan rektum itu tujuannya untuk mengetahui kondisi anus dan rektum, kemudian menentukan adanya massa ataupun bentuk yang tidak teratur dari dinding rektal, kemudian mengetahui integritas sphincter ataupun sphincter anal eksternal, kemudian memeriksa kanker rektal dan lain-lain. Persiapan alatnya itu yaitu handscoot steril dan cat pelumas, serta penetangan untuk pemeriksaan. Penetangan untuk pemeriksaan. Prosedur pelaksananya itu pada wanita, inspeksikan genitalia eksternal, yaitu mukosa kulit, integritas kulit, kontur simetris, edema, dan pengeluarannya. Kemudian inspeksikan vagina dan serviks, integritas kulit, apakah ada massa ataupun pengeluarannya normal. Kemudian palpasi vagina, uterus, dan ovarium, seperti palpasi letak ukurannya, konsistensinya, dan massanya. Kemudian pemeriksaan anus dan rektum, yaitu dari bentuk warna feses, nyeri, massa edema, apakah ada nyeri pada anus ataupun rektum, baru massa edema, hemoroid, fistula ani, pengeluaran, dan apakah ada perdarahan. Selanjutnya itu setelah diadakannya pemeriksaan genitalia pada wanita ini, hasil yang didapat dibandingkan dengan keadaan normal. Setelah itu dokumentasikan hasil pemeriksaan pada buku catatan. Setelah itu pemeriksaan genitalia dan rektum pada pria. Inspeksikan dan palpasi penis. Itu apakah integritas kulitnya baik atau tidak. Kemudian apakah terdapat massa atau pembengkakan, apakah pengeluarannya baik ataupun apakah ada perdarahan. Kemudian inspeksi dan palpasi
skrotumnya. Apakah integritas kulitnya baik, ukuran dan bentuknya sama, ataupun turunan tes dan mobilitas, apakah ada massa, dan apakah ada nyeri dan tonjolan pada skrotum. Kemudian pemeriksaan anus dan rektum seperti warna fesesnya normal, ukurannya, jumlahnya, apakah ada nyeri pada anus dan rektum, apakah terdapat massa atau edema, ataupun hemoroid, ataupun fistula ani, yaitu apakah ada pengeluaran yang berupa darah. Setelah dilakukan pemeriksaan genitalia pria, evaluasi hasil yang didapat dengan membandingkan dengan keadaan normal dan dokumentasikan hasil pemeriksaan yang didapat tersebut pada buku catatan. Demikianlah hasil penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.